Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa Hafara TV yang dirahmati Allah, suatu hari ada beberapa orang pemuda yang berbelanja di sebuah toko souvenir untuk membeli sebuah hadiah buat temannya. Tiba-tiba mata mereka tertuju kepada sebuah gelas yang sangat cantik sekali. Salah seorang dari mereka berkata kepada temannya, "Wahai sahabatku, alangkah indah dan cantiknya gelas ini." Kemudian sang sahabat pun berkata, "Benar, aku belum pernah melihat gelas yang secantik ini sebelumnya." Kemudian mereka menghampiri gelas tersebut, namun tiba-tiba gelas tersebut berkata, "Terima kasih telah memujiku. Tapi ketahuilah, sesungguhnya aku sebelum ini hanyalah seonggok tanah liat yang tidak berarti apa-apa bagi manusia." Kemudian datanglah seorang pengrajin yang mengambilku dan melemparkan aku ke dalam roda yang berputar. Kemudian ia mulai memutarku hingga kepalaku merasa pusing. "Stop, stop," aku berkata. Namun ia terus saja memutarku, bahkan memukulku dan malah meninjuku. Aku bilang, "Stop, berhenti. Tolong jangan sakiti aku lagi." Dia bukannya malah berhenti, bahkan ia melemparkanku ke dalam api yang panas dan aku sangat kepanasan. Akhirnya ia mengangkatku dari perapian itu dan membiarkanku hingga dingin. Aku pikir selesailah penderitaanku. Oh, ternyata belum. Setelah dingin, aku diberikan kepada seorang wanita muda dan ia mulai mewarnaiku. Asapnya begitu memualkan. "Stop, stop," aku berteriak. Kemudian wanita itu berkata belum. Lalu ia memberikan aku kepada seorang pria dan ia memasukkan aku lagi ke dalam perapian yang lebih panas lagi dari sebelumnya. "Tolong hentikan penyiksaan ini." Sambil menangis, aku berteriak sekuat-kuatnya. Tapi orang ini tidak peduli dengan teriakanku. Ia terus membakarku. Setelah puas menyiksaku, kini aku dibiarkan dingin. Setelah benar-benar dingin, seorang wanita cantik mengangkatku dan menempatkan aku di dekat kaca. Aku melihat diriku. Aku terkejut sekali. Aku hampir tidak percaya, karena di hadapanku tegak sebuah gelas yang sangat cantik sekali. Semua kesakitan dan penderitaanku yang lalu menjadi sirna tatkala kulihat diriku. Begitulah sunnatullah. Tidak ada kesusahan yang terus-menerus, sebagaimana tidak ada kesenangan yang abadi. Semua akan datang silih berganti. Maka tidak semestinya seorang mukmin merasa putus asa ketika kesulitan menerpa, karena setelah itu kemudahan pasti akan menggantikannya. Inilah sunnatullah. Tidak ada kesulitan yang abadi dan tidak ada pula kesenangan yang abadi. Kesulitan dan kesenangan ibarat roda yang senantiasa berputar. Ada kesenangan, ada kesulitan. Ada kemudahan, ada kepayahan, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan, dan Allah malah mentakkidkan dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Pemirsa Hafara TV yang dirahmati Allah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi mengatakan bahwa sesungguhnya setiap kesulitan yang dihadapi, setiap kepayahan yang terjadi, setiap permasalahan yang timbul, sesungguhnya pasti ada kemudahan yang menghampirinya.
Bahkan beliau berujar bahwa sesungguhnya setiap kesulitan, walaupun sekecil lubang biawak pun, pasti akan ada kemudahan yang akan menghampirinya. Pemirsa Hafara TV yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, sesungguhnya Allah akan menciptakan setiap daripada kesulitan itu adalah kemudahan. Imam Khattabi berkata, diungkapkan bahwa inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya di setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dan Allah malah mentakkidkannya, sesungguhnya di setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Kalau kita simak ayat ini, sesungguhnya di sini ada dua kesulitan dan ada dua kemudahan. Tetapi beliau menafsirkan bahwa karena di sini inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra, di situ tercantum dua kalimat tentang kesusahan dan juga tercantum dua kalimat tentang kemudahan. Apa maknanya? Maknanya adalah di setiap kesusahan itu ada kemudahan. Akan tetapi sesungguhnya kesulitan tersebut hanya dihitung sekali, sedangkan kemudahan tersebut dihitung dengan dua kali. Karena apa? Karena kesulitan inna ma'al usri yusra, kesulitan diawali dengan alif dan lam yang bermakna dia ma'rifah atau dihitung hanya sekali, sedangkan yusran diikuti dengan an-nakirah yaitu tanpa alif dan lam, yusran, maka dia dihitung jamak ataupun banyak. Jadi jika dibandingkan dengan kesulitan, kemudahan jauh lebih banyak. Artinya kesulitan yang dihadapi oleh manusia hanyalah sedikit saja, hanyalah segelintir saja dibandingkan dengan kemudahan yang akan dihadapi oleh manusia jauh lebih banyak. Pemirsa Hafara TV yang dirahmati Allah, jadi bila ada mengalami kesulitan, bila kita mengalami kesusahan, bila kita mengalami kepayahan, janganlah takut. Sesungguhnya pastilah akan ada kemudahan yang akan menghampiri, akan ada kesenangan yang akan menghampiri, dan bahkan ada kemenangan yang akan diraih. Famal ladzatu illa ba'da ta'bi, tiada kenikmatan, tiada kesenangan, tiada kebaikan yang akan diraih kecuali setelah mengalami kesusahan, kecuali setelah mengalami kepayahan, setelah mengalami penderitaan. Sebagaimana kisah gelas tadi, setelah ia ditempah oleh berbagai kesusahan, mulai dari dibakar dan lain sebagainya, tetapi dia mengalami akhirnya suatu keindahan yang akan dia raih dengan kemenangan. Itulah janji Allah bahwa sesungguhnya setiap kesulitan yang dihadapi, setiap kepayahan yang dihadapi, pastilah akan diraih setelah itu kemenangan dan kemudahan. Demikianlah hikmah kita pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita bersama. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.